Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Gimana? Di rumah semuanya baik-baik? Pasti Tuhan tetap memberkati adik-adik seperti kakak sekolah minggu juga. Dan hari ini adalah hari Minggu. Adik-adik kita sama-sama akan beribadah, mengucap syukur sama Tuhan atas semua yang Tuhan berikan. Kesehatan, makanan, minuman, kasih sayang mama sama papa, kasih sayang mbah, nenek, opa, semuanya. Baik adik-adik, kita naikkan satu pujian syukur kita kepada Tuhan. Dengan bersukacita dan semangat, kita naikkan pujian Happy Yaya. Adik-adik boleh bangun berdiri dan bergerak. Nyanyikan dengan semangat. Adik-adik, kita merayakan Paskah mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik tidak perlu takut lagi. Tuhan Yesus itu hidup selama-lamanya. Itulah yang kita rayakan sehingga kita mempercayai Tuhan Yesus dan iman kita tidak sia-sia. Tuhan itu hidup. Dia hidup selama-lamanya. Kita nyanyikan Alive dengan semangat. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk mengundang Tuhan hadir di dalam ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau selalu menjaga kami. Meski kami terpisah dengan teman-teman yang lain, tetapi kami tahu saat ini kami sedang bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan.
Hadirlah saat ini Tuhan, berkenanlah Tuhan atas pujian kami, dan kami pun nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dan jagailah teman-teman kami yang belum dapat beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu adik-adik mempersiapkan hati dan buka telinga dan siap-siap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, untuk mempersiapkan diri, kita naikkan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Adik-adik, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Dana. Siap-siap, duduk yang manis. Oke? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang senantiasa sehat. Nah, kakak mau tanya nih sebelum kakak cerita. Saat ini ada tidak adik-adik yang sedang merasa sedih? Aku ingin menangis. Yang lagi galau? Ada enggak? Oke, kakak hari ini akan cerita tentang seseorang dan temannya yang sedang merasa sedih, namun kemudian mereka bisa bersukacita kembali. Seru kan? Tapi sebelum kakak cerita, kakak masih lihat. Ayo yang sedang main-main di sebelah sana, ayo. Jangan main-main dulu, duduk dulu yang baik ya. Atau yang di sana tuh ada yang masih cemilan, makan cemilan, ayo ditaruh dulu cemilannya. Kenapa? Karena kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Jadi kita harus memiliki sikap yang baik juga, menjadi pendengar yang baik, dan nanti kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Oke? Nah, kakak akan membaca dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, kita buka sama-sama yuk. Sekali lagi, dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, belum bisa membaca, tidak apa-apa. Kakak tetap akan bacakan. Kita dengarkan bersama-sama ya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus
pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah,
Diceritakan bahwa Kleopas dan temannya sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Hari itu mereka berjalan adalah hari di mana para wanita menemukan kubur Tuhan Yesus yang sudah kosong. Mereka berjalan dengan sedih ke Emmaus. Mereka sedang gundah, mereka bersusah hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, junjungan mereka, sudah wafat, sudah meninggal. Dalam perjalanan mereka, Tuhan Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi bedanya. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Kenapa mereka tidak mengenali? Karena mereka sedang larut dalam perasaan mereka. Jadi mereka tidak mengenali Dia. Nah, dalam perjalanan itu mereka curhat dan mereka begitu ingin Tuhan Yesus adalah sebagai Mesias untuk mereka. Namun, kembali tadi, mereka sedih karena Tuhan Yesus sudah meninggal, sudah wafat. Disitulah Tuhan Yesus menegur mereka, menegur Kleopas dan temannya. Dan kemudian Tuhan Yesus membuka mata mereka sehingga mereka bisa sadar dan mereka mengerti dan mereka melihat, oh, ternyata yang berjalan dengan mereka selama ini dalam perjalanan ke Emmaus adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka pun, Kleopas dan temannya ini, pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Mereka mengabarkan hal ini kepada murid-murid yang lain. Dari cerita ini, kakak mau tanya. Kita pasti pernah merasa sedih kan? Merasa sedang bersusah hati, merasa ingin menangis. Tadi kakak sempat tanya, apa yang menjadi kesedihan dari adik-adik sekarang? Misalnya, aku tidak bisa bermain saat ini, aku harus di rumah saja, aku sedih. Atau aku sedang sakit, keluargaku ada yang sakit, mama papaku ada yang sakit, dan aku sedang bersedih. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Ia hidup, ada sukacita. Karena Kristus hidup, ada sukacita. Bagaimana caranya? Di tengah kesedihan, kita tetap bersuka cita. Yang pertama, kita harus ingat. Kita tetap harus bersuka cita. Kita percaya. Karena Yesus hidup, kita bisa bersuka cita. Kita tetap bersuka cita. Yang kedua, kita harus tetap berdoa. Berdoa ketika kita sedih, kita minta Tuhan untuk menghiburkan kita. Ketika kita mungkin sedang sakit atau orang yang kita kasih sedang sakit, kita berdoa juga untuk kesembuhan mereka. Tuhan, kita berdoa juga buat mereka. Dan yang ketiga, jangan lupa tersenyum, bersemangat, dan bersuka cita. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Oke? Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita di hari Minggu ini. Adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Sampai kita berjumpa lagi minggu depan di kebaktian kita. Oke? Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana setelah mendengarkan kisah yang seru itu dari Alkitab? Wah, murid Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, mereka tidak menyadari di sepanjang perjalanan bahwa Tuhan Yesus ada di samping mereka. Wah, kita juga sama adik-adik. Kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan Yesus itu ada di sebelah kita, ada di dalam hati kita. Kita jadi takut. Gak boleh lagi ya. Ingat, Tuhan Yesus ada di hati adik-adik. Ada di hati adik-adik. Ingat itu. Nah, saat ini kita
kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya hari ini, firman Tuhan yang kita dengar juga atas banyak berkat melalui papa dan mama, melalui perlindungan Tuhan sudah menjaga kita selama ini. Adik-adik, persembahannya adik-adik boleh taruh di dalam amplop, lalu dikumpulkan dan dibawa ke sekolah minggu pada saat kita kembali bersama-sama beribadah. Oke, are you ready? Yes. Nah, adik-adik, mari kita mengingat bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita pun selalu di dalam Tuhan. Mari dengan semangat kita nyanyi pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, benar kan? Mari kita imani bahwa kita selalu bersama-sama dengan Yesus. Adik-adik, ingat kan? Minggu lalu ada lomba menghias telur Paskah dalam rangka perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, siapakah dia pemenangnya? Wah, pasti adik-adik penasaran ya. Aku ikut gak ya? Namaku ada gak ya yang terbaik? Nah, mari kita lihat siapakah pemenangnya. Ini dia. Yeay, ada yang senang tuh adik-adik karena namanya ada sebagai pemenang dalam lomba menghias telur. Yang lain yang belum dapat giliran menang tetap juga dapat hadiah nanti di saat kita bersekolah minggu kembali bersama-sama. Tenang ya. Baik. Jadi, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Jangan lupa selalu mengingat Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik. Mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena melalui firman hari ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Meski kami saat ini hanya di rumah saja, meski kami belum bersekolah minggu di gereja, meski kami belum bersekolah, belum bertemu dengan teman-teman, kami tetap bersyukur Tuhan, sebab Engkau maha baik. Sebab Engkau memelihara kami. Tuhan,
Terima kasih karena kami boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, sampai jumpa di ibadah berikutnya.